itu Bapak dan Ibu sekalian bisa mulai mencatat beberapa tanggapan atau pertanyaan sehubungan dengan paparan yang telah disampaikan oleh para narasumber. Baik, berikutnya saya mengundang Pak Fadil Esos MM selaku Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh. Selamat pagi menuju siang Pak Fadil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Fadil. Bersama ini kami mengundang Pak Fadil untuk memaparkan bagaimana Banda Aceh Islamic Smart City ini dalam proses implementasi dan juga tantangannya di dalam penyelenggaraan dari proses Smart City yang syamil di Banda Aceh. Untuk waktu dan tempat kami persilakan kepada Pak Fadil untuk presentasi kurang lebih 15 menit. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, apresiasi kami dari pemerintah Kota Banda Aceh terutama ke penyelenggara telah berinisiasi untuk membuat FGD ini, dan alhamdulillah juga antusias Wali Kota Banda Aceh yang membuka dan juga memerintahkan kami beberapa komponen lintas SKPD hadir. Ya, bersama kami hadir Kepala Bapeda Kota Banda Aceh, Kepala Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh, Kepala KPTSP Kota Banda Aceh, dan juga Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Banda Aceh beserta jajarannya. Bapak Ibu sekalian, Banda Aceh itu sering disebut kota Pamadu, kota penuh sejarah dan peradaban. Oleh karena itu, peradaban itu bukan hanya dibangun pada saat yang lampau, tapi bagaimana membangun masa depan yang lebih gemilang kembali. Gerakan Smart City ini adalah satu terobosan dan kebijakan dari pemerintah Kota Banda Aceh untuk tetap bagaimana menjawab tantangan ke depan dalam membangun Kota Banda Aceh untuk meraih kejayaan yang ke masa depan. Oleh karena itu, tagline kami adalah Banda Aceh Islami Smart City. Bapak Ibu sekalian, gerakan Smart City ini sebagaimana yang saya sampaikan tadi bahwa begitu semangatnya kami komponen dari pemerintah Kota Banda Aceh dan dari Pak Wali sampai masyarakat untuk bersungguh-sungguh membangun gerakan Smart City ini betul-betul menjadi bagian strategi kami. Oleh karena itu, gerakan menuju 100 Smart City ini untuk Banda Aceh adalah kota pertama di Provinsi Aceh yang terpilih untuk mengikuti program menuju Smart City. Oleh karena itu, provinsi maupun pemerintah pusat dalam hal ini Jakarta telah memberi ruang itu dengan telah ditandatangani nota kesepahaman yang ditangani langsung oleh Wali Kota Banda Aceh, yaitu Bapak Haji Aminullah Usman SPAK, dan Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia Bapak Samuel Abrijani Pagarepan, yang telah menandatangani gerakan menuju Smart City 2019. Bapak Ibu sekalian, misi kami Kota Banda Aceh dalam gerakan Smart City ini yaitu menjadikan kota pintar Islami yang kompetitif dan inovatif. Ini diambil dari 3 pilar, yaitu kota yang pintar yang Islami, yang diharapkan pengelolaan pemerintahan pembangunan harus berdasarkan nilai-nilai bersih, transparan, akuntabel, demokrasi, dan menjunjung nilai-nilai Islami di kehidupan sehari-hari. Begitu juga inovatif, di mana kita terus berpacu supaya seluruh masyarakat komponen terus belajar berinformasi, sehingga diharapkan ada nilai-nilai kecerdasan yang tumbuh, ada nilai inovatif yang muncul. Kemudian
elemen lainnya adalah kompetitif, di mana kita terus berbaju untuk mampu melahirkan, mampu membangun ide-ide kreatif sehingga mampu kita capai gerakan Smart City ini. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, misi yang kami lakukan tidak terlepas dari inisiasi yang dilakukan oleh Kementerian Kominfo dalam menciptakan cetak buku biru, yaitu blueprint kita, di mana visi kita ini harus kita capai dengan 6 misi yang ada. Dan 6 misi ini yang harus kami lakukan, yaitu pertama smart governance, di mana kita harapkan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, partisipatif, dan komunikatif. Kemudian bagaimana juga kita mengejar misi yang kedua, yaitu smart branding, mewujudkan Kota Banda Aceh untuk berinovasi dan menguatkan identitas Kota Banda Aceh menjadi pusat wisata Islami dunia yang cerdas dan bergaya. Yang ketiga juga kita harus mengejar smart ekonomi, yaitu meningkatkan pertumbuhan dan kesejahteraan masyarakat dengan mewujudkan penataan di sektor industri dan ekonomi syariah. Yang keempat adalah smart living, jadi mewujudkan ekosistem perkotaan yang maju dengan sarana dan prasarana publik yang berkualitas dan berintegrasi dengan masyarakat yang sehat, toleran, serta memiliki rasa kebersamaan yang kuat. Misi yang kelima kita itu Smart Society, mewujudkan masyarakat yang kreatif, berdaya saing, dan mampu menjaga keamanan lingkungannya. Dan yang terakhir yaitu Smart Environment, mewujudkan Kota Banda Aceh menjadi kota yang ramah lingkungan, hijau, bersih, tangguh, dan berkelanjutan. Bapak Ibu sekalian, tujuan dan strategi yang kita lakukan dalam misi tersebut adalah bagaimana misi yang pertama tadi, smart governance ini, ada nilai indeks pemerintahan terutama berbasis elektronik itu meningkat. Dan ini alhamdulillah kemarin kita dapat rilis dari Kementerian Menpan, indeks kita naik walaupun kita tidak sama dengan Bandung. Tapi indeks kenaikan itu memberi motivasi bagi kami gerakan, langkah, kebijakan, program yang diperintahkan oleh Pak Wali Kota dapat kami aktualkan dengan naiknya SPBI. Dan insya Allah ke depan apabila nanti SPBI ini mampu kita terus perkuat, ini indeks ini akan meningkat terus. Salah satu upaya adalah bagaimana kita mengintegrasikan layanan publik menuju satu data. Ini sangat penting. Inilah barangkali dari sesi pertama tadi Pak Profesor yang mengatakan comment center itu seolah-olah dikejar tanpa arah. Kami Pak akan menjawabnya, comment center kami akan kita bangun, tapi ada arah dan tujuannya yang lebih besar. Kemudian smart branding, kita juga ingin menaikkan indeks kepuasan wisatawan. Alhamdulillah data statistik kita bisa nampakkan bahwa walaupun masalah COVID, tetapi tingkat animo dan usaha dari pihak pengembang wisatawan itu tidak jatuh anjlok, malahan ada dinamisasi di situ, di mana angka pertumbuhan hotel-hotel itu tumbuh meningkat. Itu bertanda bahwa apa? Ada pesan bahwa wisatawan itu stabil dan kemungkinan kalau COVID pun mudah-mudahan cepat, itu kita program nasional pun bisa kita rekrut dan pangsa pasar Asia Tenggara, yaitu Malaysia. Smart ekonomi, kita akan kita tingkat indeks pertumbuhan ekonomi. Nah, ini yang menariknya, Pak Wali Kota kita akan membuktikan bahwa pertumbuhan ekonomi berbasis syariah ini akan tumbuh berkembang. Dan nanti bisa kita lihat salah satunya bagaimana smart ekonomi itu, ekonomi syariah itu terjadi pertumbuhan di mana bisa menghasilkan penurunan angka retenir, yaitu
pinjaman uang yang tidak benar terhadap UKM. Begitu juga pertumbuhan UKM kita juga, walaupun masih dilanda COVID, kita alhamdulillah UKM kita tumbuh. Kita juga lagi pengembangan e-commerce ini, di mana anak-anak milenial ini juga tertampung pangsa kerjanya setelah dia tamat dari perguruan. Terutama bagaimana juga meningkatkan transaksi digital yang beberapa smart ini terus berpacu. Kemudian smart living, indeks kesehatan dan transportasi. Alhamdulillah kita dinas kita bersama masyarakat saling kerjasama, kolaborasi bagaimana menjaga indeks kesehatan itu. Alhamdulillah kita juga bisa dibuktikan hari ini tingkat COVID kita udah zona kuning, artinya lebih baik dari daerah-daerah yang ada. Juga ini tidak terlepas dari kesiapsiagaan bermasyarakat berbasis mandiri dalam hal menjaga kesehatannya. Peningkatan sarana dan prasarana transportasi juga alhamdulillah luar biasa. Nanti di session besok akan lebih tajam dikupas oleh Kadis Perhubungan bagaimana smart living ini, terutama transportasi yang ada di kota ini sangat meningkat. Yang juga isu tentang ramah lingkungan juga ini menjadi kekuatan kami di Banda Aceh. Smart society ini yang menariknya juga bisa kita buktikan dengan indeks pembangunan manusia. Alhamdulillah rilis data hari ini kita ini udah ranking kedua di Indonesia dalam indeks pembangunan manusia, yaitu dengan skor 85,41, terbaik kedua nasional ini. Ini tidak lepas dari peran kebijakan yang dimainkan oleh wali kota kami dan terimplementasikan di seluruh masyarakat. Dan inilah yang pesan-pesan smart yang disampaikan Pak Profesor tadi. Kita tidak hanya menguatkan kecerdasan dan kemampuan teknologi, tetapi netizen kita, bagaimana masyarakat kita juga bisa cepat, peka, dan untuk siap untuk tantangan menuju revolusi keempat ini. Smart environment ini Bapak Ibu sekalian juga kota bersih dan energi yang terbarukan ini juga kami Banda Aceh telah melakukan beberapa upaya termasuk pemeliharaan, mengelola dan mengoptimalkan ruang terbuka hijau publik, di mana memang kota kita sangat luas, wilayahnya sangat kecil, tapi kami terus mengupayakan ruang terbuka hijau ini harus bisa menjadi satu target kami. Juga pengembangan energi alternatif luar biasa, nanti bisa saya jelaskan di poin implementasinya. Nah, Bapak Ibu sekalian, karena waktu singkat, kami melihat Korea yang ada, implementasi yang kami sampaikan hanya pada smart living maupun smart environment. Dalam implementasi smart living ini, beberapa hal yang menarik dari transportasi yang kami lakukan, yaitu kami telah melakukan Teles Payment Transportation, di mana project transaksi non tunai itu di pelabuhan. Jadi sehingga dinamisasi masyarakat di situ tidak sangat crowded karena ada mudah dalam hal pelayanan publik, di mana transaksi non tunai terjadi di pelabuhan Ulele. Kemudian juga Sijakir, sistem informasi jaga parkir yang melibatkan bantuan teknologi informasi dan elektronik dalam proses distribusi parkir. Juga kita dalam Bulka itu coba kendaraan bermotor secara elektronik. Kemudian kita juga ada transport aja, moda transportasi kerjasama antara pemerintah Provinsi Aceh dan pemerintah Kota Kabupaten yang juga ramah terhadap kaum disabilitas. Kemudian juga ada area traffic control system. Nah, ini paling menarik dan ini juga isunya digunakan oleh target Kapolri hari ini. Bagaimana mampu bisa melihat sistem pengendalian lalu lintas berbasis teknologi informasi ini. Jadi kami dengan cepat bisa mendidik masyarakat kami apabila lupa terhadap kesalahan dia, itu dengan serta-merta pengguna jalan tahu bahwa posisi dia dalam posisi yang salah dan langsung terperbaiki perilaku masyarakat.
Kemudian ada Feeder, itu meningkatkan cakupan layanan transportasi publik antar kampung dan desa. Nah, ini juga memberi akses kepada masyarakat di mana kita Trans-Kutaraja itu barangkali kendaraannya besar, dan oleh karena itu untuk mencapai sasaran ke masyarakat yang paling dalam juga wilayahnya, maka kita menggunakan juga transportasi publik antar kampung yang kami bangun. Kemudian implementasi dari Smart Environment ini ada beberapa hal yang menarik bagi kami dari Smart Resource Management, yaitu terhadap sampah Banda Aceh. Kita melakukan sudah ada kebijakan dari pemerintah terhadap hal ini. Juga kita melakukan master collecting point, sistem pengolahan sampah pada sumbernya yang dilakukan secara mandiri oleh warga. Jadi nilai-nilai smart city itu yang tadi beberapa pemangkalan menyampaikan, kami sudah menyentuh ke partisipasi publik yang paling dasar untuk peduli. Oleh karena itu dalam sampah pun kita lakukan seperti ini. Juga dalam irisan distribusi sampah, kita juga bagaimana pola-pola dalam smart city ini juga usaha bagaimana ada terobosan dalam peningkatan PAD. Jadi kita melakukan aplikasi irisan pengolahan sampah yang dapat digunakan untuk masyarakat menggunakan smartphone. Kemudian e-Berindah, aplikasi e-Berindah ini berupa monitoring kebersihan dan keindahan kota sebanyak 243 lokasi oleh 535 relawan itu setiap bulannya. Ini menariknya sehingga kota kita terpantau terus terhadap kebersihan dan keindahannya. Kemudian juga kita pada tahun 2022 rencana membangun RDF ini dengan kapasitas 210 ton per hari. Ini suatu terobosan bagaimana sampah-sampah bisa kita olah menjadi sumber-sumber kemanfaatan yang lain. Smart energi juga kita bisa hari ini berupa solar panel dan solar cell, yaitu perlahan mulai beralih menggunakan solar panel. Kami di tempat-tempat wisatawan itu juga sudah memasang solar panel sehingga masalah krisis listrik terhadap menggunakan energi yang terbarukan ini bisa kita lakukan. Jadi kami memang untuk Kota Banda Aceh energi listrik yang normal masih kurang, tapi apabila pengembangan beralih ke solar panel ini bisa menjawab dua hal. Yang pertama bisa mendatangkan energi baru yang diperbarui, tetapi yang kedua adalah mampu menciptakan ramah lingkungan. Yang kedua adalah ELPDU, yaitu memetakan dan menyediakan lampu jalan yang tersebar merata dan hemat energi. Kota kita tuh malam harus indah, bercahaya, tetapi juga bukan berarti ada pemborosan energi. Justru disinilah kita akan melakukan upaya penghematan energi, tapi kota kita smart, indah dan bercahaya. Yang menarik adalah kami telah mengembangkan gas metana berupa pengolahan sampah yang menghasilkan gas metana yang sampai 60,4 meter kubik yang telah didistribusikan ke 210 rumah tangga. Kami melakukan tempat TPA kami di samping bukan hanya tempat pengolahan sampah, tapi bisa menghasilkan sesuatu yang kemanfaatannya untuk masyarakat berupa energi gas metana yang dimana lingkungan situ dapat menghasilkan energi listrik yang dimanfaatkan oleh masyarakat. Sedikit kami ingin mencoba menyampaikan kepada peserta implementasi tentang smart ekonomi ini, karena ada isu sedikit setelah kota provinsi tentang ekonomi syariah. Tetapi kami untuk Banda Aceh luar biasa kami harus sampaikan, wali kota kami Pak Aminullah dengan inisiasi sebagai seorang pemimpin yang sangat entrepreneurship telah melakukan inisiasi untuk membentuk LKSM Mahirah Muamalah. Dan ini berkembang pesat. Belum 2 tahun lembaga keuangan mikro syariah ini di pemerintah Kota Banda Aceh yang diinisiasi oleh wali kota kami, bahwa telah banyak dimanfaatkan untuk masyarakat.
berapa bukti yang bisa kita sampaikan? Angka ketergantungan kepada rekening itu menurun setelah program LKMS ini hadir di tengah masyarakat. Pertumbuhan UKM pun meningkat. Tetapi yang benarnya total aset dari LKMS ini juga meningkat menjadi 30 juta miliar, dan laba tahun positif itu mendapatkan nilai 903 juta. Ini sesuatu yang menjawab bahwa ekonomi syariah itu memang betul-betul sesuatu yang bisa menjanjikan dalam membangun kota Banda Aceh ini, sebagaimana tagline kami tadi, Banda Aceh Islami Smart City. Lanjut, arah pembangunan kita ke depan, kita beberapa program yang terus kita ingin inisiasi, dan program pembangunan ini sebagaimana pesan dari kata pembuka oleh Pak Mewakili Dirjen, bahwa membangun negeri ini tidak sekedar hanya mampu menciptakan perencanaan dan dengan dana APBD, tapi konsep pemerintah Kota Banda Aceh menguatkan konsep pentahelik, yaitu bagaimana keterlibatan, kolaborasi dan kerjasama antara 5 elemen, yaitu pemerintah, dunia usaha, media massa, perguruan tinggi, dan masyarakat hadir bersama dalam membangun kota. Jadi makanya program kita ke depan yang ingin kita lakukan adalah yang pertama, bagaimana meningkatkan transparansi intervensi sistem ini. Ini yang dari sektornya dinas perhubungan, juga zona keselamatan lalu lintas jalan, kemudian SIM Rusunawa. Yang keempat, integrasi pelayanan kesehatan terpadu, kemudian UGD, kemudian pengembangan ATCS persimpangan jalan. Yang ketujuh adalah pengembangan smart city di Pelabuhan Pelelu. Yang kedelapan adalah penataan dan digitalisasi e-parkir. Yang 9 adalah pengembangan smart city PKB. Yang 10 pengembangan bus listrik untuk rider. Kemudian di bidang smart environment kita coba untuk kembangkan terus berikan, bersih dan bersyariah untuk semua lingkungan. Kemudian digitalisasi peta rawan bencana. Kemudian penataan ruang terbuka hijau. Yang keempat, pembangunan RDF plan. Yang kelima, materialisasi dan konvensi LPJU dan LED. Bapak Ibu sekalian, harapan-harapan itu yang saya sampaikan tadi, bahwa keinginan kuat dan derasnya keinginan kami untuk bisa mencapai pada titik smart city yang disampaikan oleh teman-teman sebelumnya. Namun demikian kami sudah melakukan beberapa tantangan, mengidentifikasi beberapa tantangan, dan mudah-mudahan barangkali tantangan juga ini bisa kita lakukan beberapa upaya. Yang pertama, tantangan yang kita hadapi adalah infrastruktur. Ketersediaan infrastruktur di informasi dan komunikasi teknologi ICT ini masih menjadi tantangan besar dalam mewujudkan kota pintar smart city, baik dari segi biaya maupun koneksitas. Namun demikian, tantangan ini terus kita lakukan, dan alhamdulillah kita mencoba tahun ini lagi menyusun kajian hidup tentang TIK, yang barangkali mudah-mudahan Kepala Bapeda hari ini hadir juga bisa melihat ke depan untuk menjadi prioritas. Kemudian integrasi data di masing-masing OPD masih banyak yang belum terintegrasi, sehingga tidak bisa ditarik secara real-time untuk menentukan sebuah kebijakan. Dan lagi-lagi saya tadi melihat Pak Profesor mengatakan bagaimana comment center itu tidak smart city, tapi kami akan buktikan ke depan comment center itu bagian dari smart city dalam rangka menjawab integrasi data ini, mengolah data dan menjadikan data-data ini sebagai suatu evaluasi dan percepatan untuk meraih program kegiatan ke depan. Kemudian sosialisasi ini yaitu memperkenalkan beragam teknologi yang akan diterapkan
tentunya akan mencakup upaya mempersempit ketimpangan digital dan mengubah kebiasaan masyarakat di daerah tersebut. Tadi juga jawaban pertanyaan yang saya dengar tadi ini menjawab juga di Banda Aceh. Bagaimana hanya teknologi ini dimiliki oleh lapis atas dan masyarakat tidak paham. Disinilah kita perlu ke depan kemampuan untuk melakukan sosialisasi diseminasi ini kepada masyarakat, sehingga masyarakat Banda Aceh tidak gaptek dalam teknologi. Kemudian keamanan. Ketika sebuah sistem terhubung, penanganan juga akan semakin kompleks. Nah, ini juga kita lagi coba bagaimana peran SPBI ini juga bisa bekerja sama dengan badan sandi dan sandi negara untuk bisa membantu Kota Banda Aceh dalam hal bisa menjaga terhadap keamanan sehingga data ini tidak liar dan data ini bisa menjadi satu informasi positif bagi pembangunan. Kemudian komitmen pemangku kepentingan. Komitmen tersebut dapat diukur dari kebijakan-kebijakan yang menekankan percepatan pembangunan smart city. Ini memang kita terus berupaya dan alhamdulillah wali kota kami sudah mengeluarkan peraturan wali kota tentang tentang smart city ini, dan ini juga terus kita kuatkan dalam langkah kinerja perlual terhadap tim smart city ini. Ini yang menarik ruang fiskal. Perlu penyediaan anggaran khusus di luar anggaran pendapatan dalam daerah. Di forum ini saya masih mengharapkan untuk kita semua bahwa tidak mampu menjawab apa yang disampaikan Pak Profesor tadi untuk betul-betul smart city. Kita lagi menuju smart city yang betul, Banda Aceh juga lagi menuju ke smart city. Tapi untuk bisa melakukan smart city itu tidak mampu hanya menjadi beban tanggung jawab dari pemerintah daerah dengan alokasi dana APBD. Oleh karena itu kebijakan fiskal ini juga harus bisa pusat bisa secara khusus memfokuskan ada dana untuk bisa mengembangkan smart city ini. Kami sudah melakukan beberapa terobosan oleh Pak Wali Kota dengan membangun kawasan pentahelik, melibatkan dana-dana dari perusahaan-perusahaan CRS. Ini banyak akan membantu, dan hasil-hasil yang Bapak bisa saksikan yang saya sampaikan tadi itu berkat kolaborasi kami dengan dunia usaha, dengan badan usaha milik daerah, badan usaha milik nasional, perusahaan-perusahaan yang ada di Banda Aceh, maupun partisipasi publik. Namun demikian, lagi-lagi kami mengatakan wilayah kami daerahnya kecil, pertumbuhan ekonomi lagi jalan. Tapi untuk mempercepat smart city ini tidak lain dan tidak bukan juga kepedulian serius Jakarta untuk Banda Aceh sangat dinantikan. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Kembali lagi pesan Pak Wali kepada kami untuk kami bersungguh-sungguh untuk melakukan yang terbaik untuk Kota Banda Aceh ini, bersinergi dan berkolaborasi. Juga pesan Pak Wali kepada panitia, terima kasih telah berinisiasi untuk mengangkat Banda Aceh ini di sektor nasional dalam hal untuk melihat apa sih kelebihan dan kekurangannya. Dan akhirnya kami mengucapkan dengan kata bahasa Aceh terima kasih. Artinya terima kasih. Mudah-mudahan itikat baik kita membangun negeri ini diridai oleh Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Terima kasih Pak Fadil atas paparannya. Kami di sini bisa melihat bahwa Banda Aceh pun sebetulnya sudah memiliki beberapa strategi ya berkaitan dengan penyiapan Banda Aceh menjadi sebuah smart city yang komprehensif. Kami juga sebetulnya dari beberapa tahun ke belakang kita juga mengikuti bagaimana Banda Aceh ini juga selain dari smart city